Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di Anwar Humaini Channel. Tentunya kita akan membahas berbagai hal yang lagi banyak dibicarakan masyarakat, yang lagi hangat-hangatnya, dan mungkin saat-saat ini yang lagi banyak dibahas oleh masyarakat pasti terkait dengan Piala Dunia ya, karena kan sebentar lagi akan berakhir dan nanti jam 2 dini hari akan bertanding antara Perancis melawan Maroko, yang mana ini pertandingan yang sangat dinanti-nanti ya, karena Maroko, lagi-lagi Maroko menjadi fenomena ya di Piala Dunia 2022 ini, karena negeri singa Atlas tersebut mencapai torehan prestasi yang begitu memukau ya, karena bisa masuk semifinal, dan ini adalah satu-satunya negara di Afrika, di benua Afrika yang bisa masuk semifinal. Bahkan kemarin waktu dia masuk di perempat final pun itu adalah torehan baru, bahwa Maroko adalah negara yang satu-satunya negara di Afrika yang masuk perempat final dan sekarang semifinal. Bagaimana hasilnya nanti kita tunggu ya, sekitar beberapa jam nanti. Tapi di sini saya tidak akan bicara tentang Maroko ya, apalagi berbicara tentang pertandingan sepak bola Piala Dunia, karena saya tahu diri ya, saya nggak ngerti tentang bola, nggak begitu suka. Tapi kalau ada pertandingan-pertandingan yang besar seperti Piala Dunia atau Indonesia lawan negara mana atau liga-liga yang lumayan menyita perhatian publik, saya pasti menonton, tapi tidak terlalu mengerti juga dan nggak terlalu suka mengikuti ini aja ya, yang lagi banyak dilihat atau ditonton oleh masyarakat. Kembali ke Maroko ya, di sini saya akan lebih fokus cerita tentang Maroko atau dari kata Maghribi ya. Maghribi itu dari bahasa Arab artinya sebelah barat atau tempat matahari terbenam, dari asal kata goroba. jadi belajar bahasa Arab lagi nih, goroba ya, gribu gorban wa maghriban fa maghribun. Wah, itu istilah i'rab ya, kalau teman-teman di pesantren biasa belajar bahasa Arab itu pasti mereka akan paham terkait dengan i'rab seperti itu atau asal muasal kata. Kita nggak perlu bahas masalah itu juga. Balik ke Maroko, bahwa saya akan mendekatkan Maroko dengan Indonesia. Jadi kalau selama ini orang di sosmed terutama yang beberapa hari ini mereka membahas terkait dengan Maroko itu dari asal dari Maghribi, bla 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 segala macam, negeri Maghribi. Saya ingat tokoh di Indonesia yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam terutama di tanah Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau kita kenal dengan istilah dengan sebutan Sunan Gresik, atau salah satu dari Wali Songo. Wali Songo ini sangat terkenal ya di Indonesia, karena mereka menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Nah, apa kaitannya dengan Maroko atau Maghribi atau Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi? Jadi ternyata penyebar agama Islam di khususnya di tanah Jawa yang pertama kali menyebarkan dari berbagai literatur yang saya baca adalah Maulana Malik Ibrahim ini, atau disebut Maulana Maghribi atau Sunan Gresik, atau salah satu dari Wali Songo. Atau Wali Songo yang awal-awal, yang bagian awal kan ada Wali Songo dari pertama sampai terakhir wali yang ke-9 itu mereka menyebarkan agama Islam dalam rentang waktu yang berbeda ya. Nah, berbeda atau beririsan gitu ya. Nah, untuk Maulana Malik Ibrahim ini atau Maulana Maghribi, beliau dianggap menyebarkan agama Islam pertama di tanah Jawa. Nah, siapa beliau? Mari kita cek sebentar. Nah, saya baca dari Tirto ya. Jadi Maulana
Ibrahim atau Maulana Maghribi ini dipercaya sebagai wali senior dari 9 wali songo. Syekh Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di daerah Gresik, Jawa Timur. Gresik itu daerah utara Pulau Jawa, Jawa Timur maksudnya ya, di utaranya Surabaya. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik lahir di Cempa atau Cempo orang Jawa menyebutnya. Dulu kalau kita belajar tarikh aulia atau tarikh nabi pada saat kita kecil dulu kan ada tuh cerita kerajaan Cempo atau Campa. Itu letaknya di Kamboja. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini lahir di sini. Sementara untuk tanggal lahirnya itu belum diketahui secara pasti ya. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini ternyata merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW, khususnya dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sunan Gresik ini memperoleh didikan agama Islam langsung dari bapaknya. Bapaknya itu Barokat Zain Alam, seorang ulama kesohor di Kamboja, yang mana beliau berasal dari Maghribi atau dari Maroko. Jadi memang Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim ini tidak lahir secara langsung di Maroko atau Maghribi, tapi beliau adalah anak dari Barokat Zainul Alam ini, yang mana merupakan ulama yang besar pada saat itu, yang merupakan berasal dari Maghribi atau Maroko. Nah, pada abad ke-14 Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi ini hijrah ke Jawa dan berlabuh di daerah namanya Gerwarasi atau sekarang kita menyebutnya itu Gresik. Dan pada saat itu Gresik dikenal sebagai bandar niaga yang sangat maju dan terkenal di wilayah Asia Tenggara pada saat itu ya. Nah, bersama dengan rombongannya beliau berlayar ke Pulau Jawa pada tahun 1371. Dan uniknya dan berani ya, beliau pada saat itu bersandar ke Jawa di Gresik dan gak lama kemudian menghadap ke Raja Majapahit yang berkuasa pada saat itu. Jadi abad ke-14, karena waktu itu Majapahit masih berdiri dan masih jaya-jayanya ya. Dan Maulana Malik Ibrahim ini berdasarkan dari buku karangan Agus Suyanto ya, dalam judulnya Atlas Wali Songo terbitan tahun 2016. Dia menyebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim memperkenalkan agama Islam ke Raja Brawijaya pada saat itu, Raja Majapahit ya. Dan Raja Brawijaya pada saat itu menolak ajakan dari Sunan Gresik ini atau Maulana Malik Ibrahim untuk masuk agama Islam. Namun demikian Raja Majapahit saat itu welcome terhadap Sunan Gresik ini, menyambut dengan baik. Bahkan dia pada saat itu Sunan Gresik diangkat menjadi Syah Bandar dan diperbolehkan untuk menyebarkan Islam di lingkungan Majapahit dan sekitarnya ya. Maksudnya bukan di pusat Majapahitnya ya, tapi di wilayah-wilayah sekitarnya di daerah Gresik itu. Nah, pada saat itu Sunan Gresik pun juga diizinkan untuk membangun sebuah masjid kecil ya, di daerah masjid pertama di sana di desa Pesucian Manyar, Gresik, Jawa Timur. Nah, strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik ini atau Maulana Maghribi ini berhasil menarik perhatian masyarakat pada saat itu. Dan karena berhubungan baik dengan masyarakat, pada saat itu Sunan Gresik ini oleh Raja Majapahit dianugerahkan atau diberi hibah sebidang tanah di pinggiran kota Gresik, dan tanah tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai pesantren untuk mengembangkan agama Islam. Nah, tidak berhenti di situ saja ya dakwah dari Sunan Gresik ini. Jadi selain juga berdagang
menyebarkan Islam dengan cara berdagang di masyarakat setempat. Sunan Gresik ini menyebarkan agama Islam melalui diplomasi politik, melalui jalur menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit. Tapi di sini tidak disebutkan putrinya yang mana ya, menikah dengan raja siapa di Majapahit. Hal ini dikarang oleh Hamka dalam sejarah umat Islam 4 yang terbit pada tahun 1981. Nah, lama-kelamaan Islam berkembang pesat di Pulau Jawa dengan berdakwahnya Maulana Maghribi ini atau Sunan Gresik ini, dan ternyata Sunan Gresik ini adalah orang tua atau bapak dari salah satu wali yang juga merupakan wali Songo, yakni Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmatullah, yang mana Sunan Ampel ini adalah putra dari salah satu dari 3 istri dari Sunan Gresik ini. Dan Sunan Gresik ini meninggal pada tahun 1419 ya. Makamnya saat ini terletak di Desa Gapuro di Sukolilo, Jalan Malik Ibrahim, nggak jauh dari kota Gresik. Saya beberapa tahun lalu ya, belasan tahun lalu atau bahkan puluhan tahun lalu ya, waktu masih umur belasan tahun, di bawah 20 tahun, beberapa kali sempat ziarah di sana. Memang nggak jauh dari kota Surabaya ke arah utara, kurang lebih mungkin nggak lebih dari 1 jam ya. Kita bisa ziarah di makam Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini, atau Maulana Maghribi, yang mana masih keturunan dari Maroko ya, dari Maghribi atau Maroko. Nah, tapi dari beberapa literatur yang saya baca, ternyata ada juga yang ada juga makam dari Maulana Malik Ibrahim ini ternyata nggak di Gresik aja. Ada bahkan katanya ada di Cirebon, Jawa Barat, atau ada juga yang di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya tepatnya di daerah Parangtritis. Kalau misalkan kita ke pantai Parangtritis ya, sebelum pantai itu kan ada bukit-bukit. Nah, kiri jalan kan itu ada semacam gapura tulisan makam Maulana Maghribi, kalau nggak salah ya. Saya waktu itu sempat ini makam siapa ya, kok tempatnya ke atas seperti itu. Saya waktu itu belum ngeh. Nah, ternyata setelah saya baca-baca, ternyata itu adalah makam dari Maulana Maghribi ini atau Sunan Gresik ini. Tapi dari literatur yang saya baca juga, mungkin di situ bukan makamnya ya. Bisa jadi situ cuma petilasan atau dulu sempat ke situ. Tapi secara umum atau masyarakat Indonesia secara umum menganggap bahwa makam Sunan Gresik ini berada memang di Gresik itu tadi, di daerah yang saya jelaskan tadi, yang memang saat ini digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berziarah. Setiap hari, setiap bulan atau bahkan setiap tahunnya itu nggak sedikit masyarakat Indonesia ziarah ke sana. Bahkan dari yang saya baca-baca juga, dalam setahun itu nggak kurang dari hampir 1 jutaan ya, ratusan ribu, hampir 1 juta, sekitar 800-an ribu katanya masyarakat Indonesia berziarah ke makam Maulana Malik Ibrahim ini atau Maulana Maghribi, mengingat jasa-jasa beliau yang sangat besar untuk perkembangan Islam khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di Tanah Jawa. Kita berterima kasih ya, saya sendiri sebagai umat Islam, karena dengan adanya beliau pada saat itu menyebarkan Islam di Tanah Jawa, sehingga sekarang Islam sangat berkembang di Indonesia. Kembali lagi ke bola, jadi bagaimana, apakah negara Maghribi atau negara Maroko atau negara leluhurnya Maulana Malik Ibrahim ini nanti akan menang melawan Perancis, sehingga nanti dia akan masuk final melawan Argentina, lawan Argentina. Kita tunggu saja beberapa jam ke depan. Saya sih tidak mendukung Maroko atau tidak mendukung Perancis. Sebenarnya sih lebih
lebih suka Perancis ya, karena udah negara yang bagus sering menang. Tapi kalau misalkan Perancis yang menang kayaknya udah biasa ya, apalagi Piala Dunia sebelumnya yang menang adalah Perancis. Jadi nggak salah kalau misalkan semoga aja nanti Maroko menang, terus nanti dia final dia menang, kan akan menjadi sejarah yang luar biasa. Negara Afrika bisa menang Piala Dunia, masuk 8 besar, masuk 4 besar aja udah fenomena, apalagi memenangkan ya. Nah, saya juga hari ini malam ini pakai seragam, bukan seragam ya, jersey Piala Dunia nih, ini dari SCTV Video, Indosiar, karena kita media partner. Tapi saya bukan orang SCTV, bukan orang video, bukan orang Indosiar, langsung blur itu ya gambarnya ya. Ini karena karena saya kerja di perusahaan yang satu grup sama mereka, jadi saya dapat kaos gratis ini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nggak sabar ingin melihat penampilan mereka, penampilan Maroko nanti melawan dengan Prancis. Kita tunggu bersama-sama, semoga yang terbaik lah nanti yang akan menang, dan nggak apa-apa lah, semoga Maroko juara. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.